Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 412, Dunia yang Sepi. Luli dan yang lainnya sudah bisa mengatakan bahwa Bai Qiuxue memang mempelajari pesona sebelum sang ratu melakukan verifikasi. Untuk perlombaan hak, tidak ada yang bisa menyaingi pesona ini, yang terbukti dengan pemandangan di depan mereka, semua cangkul berlutut. Sebagai soal fakta, siapapun yang bisa belajar dan menguasai pesona dianggap sebagai dewa ras hak dan dapat memiliki kekuatan absolut. Sejauh menyangkut haks, mereka yang bisa membuat pencapaian ini tidak berbeda dengan dewa. The Hak Rache telah ada sejak zaman kuno selama puluhan juta tahun, menikmati sejarah lebih lama daripada Qian Phoenix Rache. Sepanjang sejarah mereka, hanya ada 3 yang mempelajari pesona. Yang pertama adalah Tas yang membentuk ras, yang kedua adalah salah satu dewa kuno Hak Rache, dan yang ketiga juga seorang gadis manusia. Oleh karena itu, ras Hak tidak ragu tentang Bai Qiuxue yang mempelajari pesona dan mereka menganggap Bai Qiuxue sebagai dewi mereka segera dan semua hak akan mendengarkannya. Inilah yang diambil Luli dari percakapan antara Bai Qiuxue dan Ratu. Dia sangat senang melihat lapisan perak. Dia berada di ambang memberikan balap hak dan sedikit yang dia harapkan bahwa Bai Qiuxue dapat membantunya. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Luli berencana untuk segera pergi. Tentu saja, dia tidak akan lari begitu saja. Dia meminta Bai Qiuxue untuk memerintahkan ras hak untuk menaklukkan wilayah balap Goblin Kuning. Luli ingin menjaga terowongan yang menghubungkan dunia kurcaci hijau di tangannya sendiri. Ratu tidak menolak. Perlombaan Yellow Goblin adalah salah satu yang paling tidak kuat di antara 18 ras di dunia. Hak Rache dapat menghancurkan Yellow Goblin Rache apalagi mengendalikan wilayah mereka. Di bawah perintah Ratu, pasukan Hak Rache pindah. Dia meminta 100.000 hak untuk berbaris menuju wilayah Yellow Goblin. Sang Ratu terluka dan dia kehilangan salah satunya. Yang sedang berkata, ini hanya trauma kulit. Dia tidak akan mati karena ini. Itu tidak cantik. Ratu bepergian dengan tentara dan dia ingin menduduki pegunungan itu secara langsung. Baginya, perintah Bai Qiuxue adalah dekret suci bahwa dia tidak bisa tidak patuh. Luli lega melihat bahwa Ratu tidak memiliki apapun di lengan bajunya setelah dia mengamatinya sebentar. Luli tidak takut sendirian. Bai Qiuxue bisa melumpuhkan mereka dengan pesona dan Luli tidak takut dengan serangan jiwa. Jika Ratu itu tidak baik, maka Luli harus menjadi polisi yang buruk dan membunuhnya. Ada begitu banyak tas sehingga mereka tidak bisa bepergian dengan cepat. Luli mulai meminta Bai Qiuxue untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ratu untuk mengumpulkan informasi tentang dunia ini. Ratu memberitahu segalanya yang ingin diketahui Bai Qiuxue tanpa khawatir. Bai Qiuxue telah mengumpulkan cukup informasi tentang dunia ini hanya dalam setengah hari. 18 balapan menyebut dunia-dunia sunyi. Mereka tidak memulai dari sini. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, mereka melarikan diri ke dunia ini. Sebelum itu, mereka semua pernah terkenal di Central Plains. Pada zaman kuno, manusia murni sebenarnya sangat lemah. Saat itu, ada 10.000 ras dengan keterampilan berbeda, mengendalikan seluruh dunia. Manusia, di sisi lain, hanya bisa mencuri kehidupan di sudut. Lalu datanglah 3 perang yang melibatkan 10.000 ras. Seluruh dunia berada dalam angin busuk dan hujan darah. Banyak ras kuat terbunuh dan beberapa menurun. Pada akhirnya, beberapa ras harus pergi ke dunia kecil untuk menghindari kehancuran. Sementara 10.000 ras bertarung, manusia yang pernah lemah bangkit. Banyak manusia berbakat belajar kultivasi dan makna yang mendalam dan mereka bisa sekuat para pemimpin dari beberapa ras besar. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, perang ketiga pecah ketika umat manusia meningkat tajam dan membunuh serta menghancurkan banyak ras. Manusia mengambil kendali atas tanah yang paling makmur di dunia, menjarah banyak sumber daya dan menjadi penguasa dunia. Ke-18 ras diusir dari Central Plains dan mencari perlindungan di dunia sepi ini. Untuk bersembunyi dari manusia, 18 ras menyegel semua terowongan keluar. Ketika mereka pertama kali datang ke sini, ada 70 atau 80 ras, tetapi kemudian lebih dari selusin dari mereka hancur karena memperebutkan sumber daya. Saat ini, hanya ada 5 ras yang kuat dan sisanya tidak memiliki terlalu banyak ras yang kuat. Seiring waktu berlalu, datanglah terowongan lain ke dunia luar. Ada 6 yang telah ditemukan. Bahkan,
Ada satu yang menghubungkan Central Plains. Tapi yang itu langsung ditutup. Perlombaan mengirim seseorang untuk melihatnya. Ketika mereka menemukan Central Plains masih di tangan manusia, tidak ada yang berani keluar lagi. Ras yang paling kuat, balap Titan dan balap Stellar, telah mengatakan bahwa mereka akan membunuh semua orang dalam perlombaan jika ada yang berani keluar dan membuat marah prajurit yang kuat di Central Plains. Karena itu, setelah Yellow Goblin Rache menemukan terowongan, mereka tidak mengirim pasukan. Sebagai gantinya, mereka hanya mengirim beberapa pengintai untuk melihat ke dunia Green Dwarf. Mempercepat. Mempelajari ini, Luli meminta Ratu untuk melakukan perjalanan lebih cepat. Jika Yellow Goblin Rache menghancurkan terowongan, mereka harus tinggal di sini selama sisa hidup mereka. Aku harus mengendalikan dunia ini. Luli mengambil keputusan. Untuk satu hal, ada banyak bahan mistis di sini, dan untuk yang lain, ada ras yang kuat. Jika dia bisa membuat semua ras menyerah padanya, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Ada banyak bahan mistis tetapi dunia yang sepi pasti kekurangan beberapa yang langka, seperti dunia kecil Cian Phoenix Rache. Jika Luli bisa membuat balapan di sini menyerah dan kemudian membeli mereka beberapa bahan mistis sehingga mereka bisa membuat terobosan, akan ada lebih banyak prajurit yang lebih kuat yang melayaninya. Mungkin setelah puluhan tahun, dia bisa memiliki beberapa prajurit dari alam manusia berdaulat yang bekerja untuknya. Pada saat itu, ia dapat membangun keluarga Lu baru di Gurun Utara yang dapat bersaing dengan keluarga Lu di Dataran Tengah dengan kekuatan yang sama. Dia bisa menjadi keluarga kerajaan ke-13. Tentu saja, itu hanya di kepala Luli. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Mungkin balap mamut tidak bisa memberi perintah kepada balap Titan, maka ide-ide Luli tidak akan praktis. Atau mungkin saja informasi dari dunia sepi ini akan keluar, dan keluarga dari Central Plains akan terlibat dan bukan saja Luli tidak akan mendapat untung, ia mungkin akan terbunuh. Apapun bisa terjadi, Luli tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Satu langkah yang salah mungkin adalah akhir hidupnya dan dia tidak bisa memiliki kesempatan lagi untuk bangkit kembali. Yang perlu dia lakukan adalah mengendalikan pintu keluar dan kembali ke Gurun Utara dengan aman. Setelah berhari-hari bepergian, Luli akhirnya tiba di gunung tempat pintu keluar itu. Ini adalah wilayah ras Goblin Kuning dan ada banyak Goblin Kuning yang tinggal di gua. Ratu memerintahkan pasukannya untuk menyerang tanpa jeda. Dia mengatakan kepada tentara untuk membunuh semua Goblin Kuning yang terlihat dan kemudian memberitahu Goblin Kuning bahwa pegunungan akan menjadi milik Hak Rache mulai sekarang. Hak Rache mengandalkan Rache Titan tetapi Yellow Goblin Rache mengandalkan Stellar Rache. Kedua ras Hak dan ras Yellow Goblin, memiliki perseteruan yang pecah kali ini. The Yellow Goblin Rache mengerahkan banyak pasukan, siap untuk bertarung dengan putus asa. Apa? Luli marah ketika dia mengetahui bahwa ras Hak dan ras Yellow Goblin masing-masing memiliki pasukan 10.000 dan siap untuk bertarung. Dia berteriak, "Bai Qiuxue, katakan pada ratu untuk menempati area di sekitar pintu keluar sekarang. Jika dihancurkan, kita akan berada di sini selamanya dan menjadi orang biadab." Bab 413, Mengganggu. Setelah Bai Qiuxue memberikan perintahnya, Ratu Balap Hak mengirim seorang patriark miliknya dan lebih dari 100 hak yang terbang untuk terus maju ke arah pegunungan bersama 10.000 tentara. Luli memilih untuk tidak berpartisipasi. Begitu dia dan manusia lain terlibat, sifat pertarungan akan berubah. Perlombaan besar di dunia sepi akan terkejut di Hak Rache yang bekerja sama dengan manusia untuk menyerang Yellow Goblin Rache. The Stellar Rache mungkin mengirim prajurit mereka segera dalam kasus itu. Untungnya, balap Hak jauh lebih kuat daripada balap Yellow Goblin. Selain berjubah dan pergi ke bawah tanah, Goblin Kuning tidak tahu banyak lagi. Juga, ada beberapa Goblin Kuning yang tahu cara mengenakan jubah. Goblin Kuning biasa bisa dibantai dengan nyaman. Yang terbaik dari balap Hak menyerbu keluar dan unggul. Sang ratu sendiri memesona banyak Yellow Goblin. Kemudian banyak dari mereka terbunuh oleh tengkorak yang masuk. Perlombaan Hak maju secara bertahap. Setelah sehari, Bapak Bangsa dari Hak Rache mengirim berita sukses, mengatakan bahwa dia telah mengambil alih gunung-gunung dan telah membuat terowongan di bawah perlindungan. Terowongan itu tidak hancur. Perlombaan Yellow Goblin ingin menggunakan terowongan ini untuk terhubung dengan dunia luar dan menjarah beberapa sumber daya. Di dunia sepi, perlombaan Goblin Kuning mengambil sedikit dari tanah yang menghasilkan sumber daya terlalu sedikit.
Luli lega melihat semuanya baik-baik saja. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, dia pasti sudah berhasil jika dia bisa keluar dari tempat ini. Setidaknya, dia telah menyelamatkan Bai Qiuxue yang telah belajar keterampilan Arcane yang cukup menakjubkan. Ayo pergi. Luli tidak bisa menunggu lagi. Dia ingin pergi. Dia telah menyerahkan sisa masalah itu kepada Ratu. Luli memberitahu Bai Qiuxue beberapa hal dan memintanya untuk memberitahu Ratu untuk menduduki daerah ini untuk waktu yang lama dan memastikan bahwa ras lain tidak akan mengambil kendali terowongan dan menjaga semua rahasia. Ratu langsung berjanji bahwa dia akan menjalankan misi setelah Bai Qiuxue berkomunikasi dengannya. Tapi Ratu itu agak enggan untuk membiarkan Bai Qiuxue pergi. Dia berharap bahwa Bai Qiuxue akan tinggal bersama Hak Rache, dan dia bahkan mengatakan bahwa Rache Hak akan menyediakan bahan bagi yang terakhir untuk meningkatkan wilayahnya. Bai Qiuxue menolak, tapi dia memang memberi sang ratu harapan dengan mengatakan bahwa dia akan segera kembali, dan pada saat itu, dia akan menaklukkan dunia sepi dengan perlombaan hak. Sang ratu sangat gembira mendengarnya. Dia menitikkan air mata rasa terima kasih. Bai Qiuxue pergi dengan Luli di bawah penutup prajurit lain dan bergegas menuju pintu keluar. Pintu keluar berada di bawah kendali Patriark Ras Hak. Luli masih memiliki beberapa kekhawatiran sehingga dia meminta Bai Qiuxue untuk memberi tahu Patriark lagi untuk menganggap daerah itu dilarang dan tidak ada orang lain yang bisa mendekat. Pindah. Luli memimpin dan berlari ke genangan lumpur. Formasi teleportasi masih di sini. Mereka melewati satu persatu dan tiba di dunia kurcaci hijau setelah sinar cahaya putih bersinar. Akhirnya, Luli dan Yecha saling memandang dengan lega setelah mereka menjejakkan kaki di dunia kecil dengan Green Dwarf. Bai Leng masih menjaga di sini dan ada lebih dari 1000 prajurit dari Fate Will Realm yang ditempatkan di sini. Qiuxueku. Mata Bai Leng bersinar ketika dia melihatnya dan dia berteriak kegirangan. Mata Bai Qiuxue memerah. Dia bergegas, tidak memperhatikan semua lumpur di bajunya, berlutut dan berkata dengan suara tercekat, aku sangat menyesal telah menyebabkan begitu banyak masalah. Bangun, selama kamu aman, semuanya baik-baik saja. Bai Leng bisa bernapas sekarang. Bai Qiuxue adalah harapan bagi keluarga Bai dan dia selalu menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Yu Huasen. Luli meninggalkan Bai Qiuxue, berjalan ke Yu Huasen dan berkata, pergi dan kumpulkan beberapa pengrajin segera. Aku ingin formasi di sini dibangun untuk menutup formasi penghambatan ini. Aku ingin tidak ada orang dari sana yang keluar. Ah, Yu Huasen bingung dan begitu juga yang lainnya. Luli meminta Bai Leng untuk pergi dengan semua prajurit alam abadi dan alam roda takdir sebelum dia menjelaskan, ada lebih banyak ras yang mengerikan di sana selain balap Yellow Goblin dan balap Hak. Setidaknya ada lebih dari 10 dari mereka sama baiknya dengan pejuang alam manusia berdaulat. Jika mereka dibiarkan, Gurun Utara akan hancur. Petik 2. Apa? Semua orang terkejut. Ketinggian Luli mengejutkan mereka. Yecha mengerti mengapa Luli melakukan ini sehingga dia mengangguk dan menambahkan, itu benar. Gurun Utara akan terjun ke dalam jurang kesengsaraan jika makhluk di sana keluar. Zihuan Xiao mengerutkan kening dan bertanya, jika ada begitu banyak ras dan makhluk mengerikan di sana, lalu mengapa kita tidak menghancurkan terowongan saja? Bukankah itu menyelesaikan segalanya? Mengapa Luli akan membuang begitu banyak tenaga kerja dan sumber daya dan menutup tempat ini? Luli tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia berhenti sejenak dan berkata, ras Hak telah menguasai sisi mereka dari pembukaan terowongan. Oleh karena itu, aman untuk saat ini. Kita dapat membangun formasi penghambatan penyegelan di sini. Jika ada sejumlah besar alien ras menyerang dunia kita hanya bisa menghancurkan terowongan koneksi antara dunia Dwarf Hijau dan Gurun Utara. Anda telah melihat semuanya, ada banyak bahan mistis. Kita dapat memikirkan cara untuk masuk dan menyelinap beberapa. Petik 2. Kanan. Mata mereka bersinar. Mereka semua melihatnya. Dunia sepi kaya akan bahan mistis. Meskipun mereka tidak bisa masuk dan mengambil beberapa saat ini, mereka akan memiliki kesempatan di masa depan. Kawan, Luli berkata dengan serius, kami adalah satu-satunya yang dapat mengetahui tentang dunia itu. Anda tidak dapat memberitahu siapapun, bahkan istri Anda atau anak-anak Anda. Ada lebih dari satu terowongan di dunia itu, dan salah satu dari mereka dikatakan mengarah ke Central Plains. Saya curiga bahwa, dunia ini mungkin merupakan wilayah beberapa keluarga di Central Plains. Jadi,
Begitu informasi keluar dan Central Plains diinformasikan, Anda dapat membayangkan konsekuensinya. Petik 2. Benar? Ya, mereka mengangguk. Sejauh menjaga Central Plains dalam kegelapan, minat Luli sejalan dengan yang lain. Begitu keluarga-keluarga di dataran tengah terlibat, setiap keluarga di gurun utara mungkin akan musnah. Baiklah, stasiun di sini sebentar dan kita akan pergi setelah formasi dibangun. Kata Luli. Yu Huasen segera pergi. Membangun formasi seperti itu bukanlah masalah yang sulit. Ada pengrajin dan bahan seperti itu di semua keluarga besar di gurun utara. Bai Qiuxue meminta Bai Leng untuk mengirim pesan ke Nyonya Yan tetapi dia tidak pergi. Mendengar bahwa Luli hampir membunuh semua kurcaci hijau untuk menemukannya, dia tersentuh dan tidak mau pergi. Mereka berkemah di dekat genangan lumpur. Ada sungai di sebelahnya dan semua orang duduk dan mandi, lalu menangkap beberapa binatang buas untuk dimasak. Di tepi sungai, angin sepoi-sepoi menyapu pipi orang-orang. Luli dan Bai Qiuxue berdiri di tepi sungai. Bai Qiuxue adalah orang yang mengundang Luli untuk bertemu dengannya. Tetapi setelah mereka berjalan ke tepi sungai, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap ke dalam air. Pikiran Luli dalam damai karena mereka keluar dari bahaya dan dia diselamatkan. Itu adalah pemandangan yang indah yang dia nikmati, terutama sekarang dia memiliki seorang gadis cantik di sisinya. Dia merasa senang. Dia berbalik, menatap wajah cantik Bai Qiuxue, dan bertanya, Qiuxue, apa yang ada di pikiranmu? Bai Qiuxue mengerahkan keberaniannya dan bertanya, Luli, aku telah mempelajari keterampilan dari Hak Rache dan itu sangat kotor. Maukah Anda memandang rendah saya? Luli tertawa. Jadi ini yang dia khawatirkan. Dia khawatir bahwa dia tidak sebersih sebelumnya setelah dia belajar keterampilan dari ras alien. Luli meraih tangan Bai Qiuxue yang lembut dan halus dan berkata, Qiuxue, aku telah menyatukan gurun utara dan mendirikan Empire of Godly Prowess. Tapi aku kekurangan seorang ratu. Apakah kamu keberatan? Pipi Bai Qiuxue memerah. Dia melepaskan diri dari tangan Luli dan berkata dengan malu-malu, aku bertanya padamu. Apa yang kamu katakan? Hahaha. Luli tertawa terbahak-bahak dan menggodanya, aku tidak akan bahkan jika kamu berubah menjadi hak, apalagi hanya belajar keterampilan. Tentu saja, kamu hanya dapat menggunakan keterampilan kotormu padaku. Kamu sangat menyebalkan. Bai Qiuxue sangat pemalu sehingga dia lari dengan wajah terkubur di tangannya. Gaunnya menari-nari seperti kupu-kupu. Bab 414, Selamatkan dia. Yu Huasen kembali setelah 10 hari. Dia datang dengan banyak pengrajin yang menggali genangan lumpur dan membangun formasi di luar formasi teleportasi. Setelah beberapa ras alien diteleportasi dari dunia sepi, mereka akan terperangkap oleh formasi dan mereka yang menjaga formasi akan terkejut. Luli masih khawatir sehingga dia memerintahkan untuk membangun formasi lain. Dengan 2 lapis perlindungan, dia bisa punya cukup waktu untuk waspada bahkan jika seseorang sekuat prajurit Realm manusia sovereign bergegas keluar dari dunia sepi. Setelah peringatan itu diterima, mereka yang menjaga pintu keluar di dunia kecil kurcaci hijau akan menghancurkan terowongan dengan segera. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali di dunia sepi, tetapi setidaknya mereka masih bisa memiliki gurun utara tetap utuh. Formasi sudah selesai. Luli meminta Bai Leng untuk memiliki beberapa pejuang keluarga Bai yang sangat setia untuk menjaga di sini dan meminta yang lainnya pergi. Luli telah memberi perintah lelucon. Dia mengatakan tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun tentang dunia kecil kurcaci hijau atau dunia sepi dan mereka yang melakukannya akan terbunuh. Semua orang telah melihat bagaimana Luli akan menghormati kata-katanya. Kurcaci hijau semuanya terbunuh. Siapapun yang berani membocorkan informasi akan dibunuh dan keluarganya juga akan dihancurkan. Luli memimpin dan melompat ke jurang pintu keluar. Dengan tatapan putih, mereka muncul di area setan. Ada banyak hewan suan di daerah ini, tetapi mereka takut dengan kehadiran begitu banyak prajurit yang kuat. Luli dan yang lainnya terbang. Yah, ada tornado, ada hujan dan angin kencang, dan kilat menyambar saat guntur bergemuruh. Luli melihat tornado besar di kejauhan di udara. Itu mirip dengan pemandangan di lautan. Luli merasakan sesuatu. Dia mengeluarkan kapal besi lapis baja, terbang, melambai ke Yu Huasen dan berkata, Yu Huasen, aku akan menyerahkan sisanya untukmu. Aku akan berkultivasi di sini sebentar. Mata Yu Huasen dan Ming Yu berbinar.
Mereka berdua tahu bagaimana Luli merasakan sesuatu di lautan. Untuk dapat memahami makna mendalam tentang langit dan bumi adalah masalah besar. Pada tahap awal setelah kekaisaran didirikan, ada banyak hal yang harus ditangani. Tapi Luli selalu membebaskan dirinya dari semua masalah itu sehingga tidak ada bedanya baginya untuk berkultivasi di sini atau kembali di Ling Empress City. Aku akan tinggal di sini dengan pemimpin klan Ye. Yu Huasen dan Zi Huanxiao, kembali sekarang. Jaga gurun utara dengan baik. Ming Yu memikirkannya dan berkata kepada Yu Huasen dan Zi Huanxiao yang mengangguk. Dengan Ye Cha dan Ming Yu di sini, keselamatan Luli tidak akan menjadi masalah. Yu Huasen dan Zi Huanxiao keduanya jenderal sehingga mereka memiliki banyak hal di piring mereka. Mereka tidak punya waktu untuk bersama Luli di sini. Qiuxue, kembali dulu. Bibimu mengkhawatirkanmu. Bai Leng berbisik kepada Bai Qiuxue yang sedang melihat Luli. Dia mengangguk. Dia terbang ke kapal besi lapis baja, berjalan ke Luli dan berkata, Luli, aku akan kembali sekarang dan aku akan datang ke sini nanti. Oke, tentu. Luli tersenyum dan kemudian menatap tornado. Yang lain datang untuk mengucapkan selamat tinggal, yang membuat Luli menutup telinga. Seluruh pikirannya terfokus pada tornado. Dia punya perasaan, kali ini, dia mungkin bisa memahami makna mendalam yang terkandung dalam tornado. Yang lain pergi. Yu Huasen punya seseorang untuk tinggal di belakang dan menghancurkan terowongan ke dunia kecil kurcaci hijau begitu ada yang salah. Bai Qiuxue pergi juga. Mereka semua pergi ke pulau penjara surga dan berteleportasi. 3 patriark dari Qian Phoenix Rache juga pergi. Ye Cha meminta mereka untuk kembali dan melihat apakah ras mammoth telah memulai penanaman Realm Lord Nobeem. Lebih dekat, setelah semua orang pergi, Luli meminta Ming Yu untuk menerbangkan kapal besi lapis baja lebih dekat ke tornado. Ketika dia berada lebih dari 10 mil lebih dekat, dia berkata kepada Ming Yu, kamu bisa kembali sekarang juga. Pemimpin klan kamu di sini sudah cukup baik. Beritahu agen rahasia kamu untuk berkembang dengan baik dan aku ingin kamu memiliki setiap informasi dari gurun utara. Juga, jangan katakan sepatah kata pun tentang dunia sepi atau kita semua akan mati. Siapapun yang berani membocorkan informasi harus ditangani dengan kematian, bahkan Yu Huasen. Petik 2. Ming Yu adalah salah satu orang Luli yang paling terpercaya. Yang terakhir telah menciptakan agen rahasia untuk dapat mengawasi seluruh gurun utara dan untuk tetap di tangannya sendiri. Ming Yu tahu ini adalah masalah serius dan bahwa Luli akan aman di sini di gurun utara. Luli adalah prajurit yang cukup baik dalam dirinya dan Ye Cha akan berada di sini. Jadi Ming Yu pergi, hanya menyisakan Ye Cha untuk bersama Luli. Masih hujan dan angin terus berkobar. Guntur dan kilat mengguncang dunia. Luli basah kuyup tetapi dia tidak keberatan. Dia berdiri di kapal besi lapis baja dan menatap tornado. Ye Cha kembali ke pondok untuk berkultivasi. Tapi dia tetap mengaktifkan kekuatan psikisnya sehingga dia bisa mengawasi semuanya. Gurun utara itu damai. Di bawah pemerintahan Nyonya Yan, gurun utara berkembang pesat. Di permukaan, Lu Feixue tidak terlibat dalam manajemen apapun, tetapi dia telah menjaga dan mengawasi semuanya. Bai Qiuxue kembali ke kota penjara surga dan Bai Xias Huang dan Zilian keduanya di sini. Mereka berteleportasi ke Ling Empress City untuk melihat Nyonya Yan. Bai Qiuxue tidak banyak bicara, bahkan kepada bibinya yang terdekat. Dia tahu bahwa semakin dia berkata tentang dunia yang sepi, semakin banyak bahaya yang akan dihadapi gurun utara. Selain itu, dia malu untuk mengatakan bahwa dia telah mempelajari keterampilan ras hak. Nyonya Yan sangat pintar sehingga dia berhasil mengekstraksi banyak informasi berguna dari kata-kata sederhana Bai Qiuxue. Tetapi dia juga tahu bahwa Luli pasti memblokir jalannya informasi karena suatu alasan. Meskipun ada banyak hal yang dia tidak bisa mengetahuinya, dia tetap mendengarkan perintah Luli meskipun keluarga Bai berada di kapal yang sama dengan Luli. Setelah tinggal di kota Bai Empress selama 7 atau 8 hari, Bai Qiuxue tidak bisa duduk diam dan berkata bahwa dia ingin kembali ke kota penjara surga untuk berkultivasi. Bai Qiuxue lebih gelisah. Nyonya Yan akan mendidiknya sepanjang waktu, tetapi jika dia kembali ke kota penjara surga, dia akan sebebas burung. Nyonya Yan mengirim Bai Qiuxue pandangan yang bermakna dan membiarkan mereka pergi tanpa mengatakan apa-apa. Nyonya Yan cukup percaya diri tentang Bai Qiuxue untuk tahu bagaimana harus bersikap.
Seperti yang diharapkan Nyonya Yan, setelah tinggal di kota penjara surga selama beberapa hari, si kembar pergi bersama seseorang ke daerah setan untuk mencari Luli. Nyonya Yan tidak marah setelah mengetahui berita itu. Sebaliknya, dia merasa senang. Ada seorang kaisar di gurun utara tetapi tidak ada ratu. Nyonya Yan hanya meminta seseorang ke daerah terdekat untuk menjaga si kembar aman dan tidak ada yang lain. Bai Qiuxue dan Bai Xiashuang terbang ke daerah setan di kapal besi lapis baja. Hari ini, guntur masih menderu dan hujan deras. Di tengah danau, ada tornado, berputar-putar di atas air. Mereka tidak menemukan seorang pun di geladak kapal besi lapis baja. Sebaliknya, mereka tampaknya melihat seorang pria yang sangat dekat dengan tornado di kejauhan. Luli. Mereka melihat dengan jelas setelah bergerak lebih dekat. Rahang Bai Xiashuang turun begitu banyak sehingga dia bisa memasukkan telur ke mulutnya. Di kejauhan di tornado raksasa, Luli berputar, ditarik oleh tornado, di roda nasib peraknya. Dia tampaknya telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan dia tersedot ke mata tornado. Desir. Tepat pada saat itu, sambaran petir menembus langit dan melesat ke perairan dekat tornado tempat Luli berada. Bai Xiashuang dan Bai Qiuxue menjadi pucat di tempat kejadian. Selamatkan dia. Bai Xiashuang berpikir Luli dalam bahaya sehingga dia tidak bisa membuatnya tenang. Dia mengendalikan kapal besi lapis baja untuk terbang. Tiba-tiba, seseorang terbang keluar dari kapal berlapis besi di depan mereka dan menghentikan si kembar. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Nyonya, tolong jangan khawatir. Tuan muda sedang berkultivasi dan dia telah berkultivasi seperti ini selama beberapa hari." Bab 415, Dua burung dengan satu batu. Awan berkumpul, ombak melonjak, angin menderu dan guntur bergemuruh. Adegan di area setan itu mengerikan seolah-olah akhir dunia ada pada orang-orang. Setiap orang biasa harus takut pada akalnya. Namun, di tornado, ada seorang pria yang lewat dan keluar lagi. Dia mencoba mengendalikan roda nasibnya untuk membebaskan diri dari tornado, hanya untuk ditarik dan didorong oleh kekuatan yang kuat setiap kali. Ketika dia akhirnya menstabilkan dirinya dan mencoba untuk keluar lagi, dia bertemu dengan kekuatan yang lebih kuat dan kemudian dia tersedot kembali. Dia sedang mengalami situasi yang sama ketika seseorang tersedot ke dalam pusaran. Semakin seseorang mencoba untuk membebaskan diri, semakin mereka akan terperangkap, seperti ikan yang terdampar di pantai, tidak pernah bisa melompat kembali ke laut. Luli telah berjuang dengan tornado selama 3 hari penuh. Dia tidak mendapatkan dirinya terjebak di sana karena kecelakaan. Dia telah memilih untuk melakukannya. Hadapi seseorang dengan bahaya kematian dan dia akan berjuang untuk hidup. Luli memiliki dorongan dalam dirinya setelah dia mencoba memahami makna yang terkandung dalam tornado selama beberapa hari. Dia harus pergi ke tornado jika dia ingin mempelajari makna mendalamnya. Tanpa usaha, tanpa keuntungan. Pada awalnya, Yecha sangat khawatir bahwa dia akan menjaga di luar tornado setiap saat, siap untuk menyelamatkan Luli sekaligus. Tapi dia perlahan-lahan menenangkan pikirannya setelah mengamati selama sehari. Tornado di sini tidak sekuat yang ada di lautan. Luli cukup kuat untuk secara fisik menahan kekuatan merobek tornado. Jika dia tidak tahan lagi, dia akan membiarkan Yecha tahu dengan menghancurkan jimat batu giok. Bai Qiuxue dan Bai Xiashuang mengamati sebentar dan merasa mereka bisa bernapas lagi ketika mereka yakin Luli tidak dalam bahaya. Si kembar menyingkirkan kapal besi lapis baja mereka dan kemudian naik kapal besi lapis baja Luli dengan pelayan dan pengawalnya. Kemudian, terlepas dari hujan deras, si kembar berdiri di geladak dan menyaksikan Luli ketika ia muncul dari tornado dan menghilang ke dalamnya lagi. Gila, Bai Xiashuang berpikir bahwa Bai Qiuxue cukup gila dengan pergi ke dunia kecil kurcaci hijau untuk berlatih sendiri, dan sekarang dia menemukan Luli bahkan lebih gila. Luli pasti mengalami rasa sakit luar biasa, terkoyak oleh tornado. Bagaimana dia bisa melakukan ini selama 3 hari? Bai Qiuxue merasakan hatinya sakit untuknya. Bai Xiashuang adalah gadis yang berpikiran sederhana sehingga dia mungkin tidak mengerti mengapa Luli melakukan ini. Tapi Bai Qiuxue melakukannya, sampai batas tertentu. Luli adalah murid keluarga Lu tetapi dia sudah mulai dari awal dan membuat prestasi sendiri. Dia lebih peduli tentang kekuatannya yang sebenarnya daripada tuan muda lainnya yang lahir di rumah tangga kaya lainnya. Tuan muda itu memiliki seseorang untuk diandalkan, tetapi bukan Luli. Bai Qiuxue tidak tahu mengapa Luli pergi ke Central Plains dan kembali.
Dia tidak tahu mengapa dia memilih untuk menjadi seorang kaisar di sini. Dia tahu betul, Luli bukan orang yang mencintai kekuatan atau posisi. Kalau tidak, dia akan menyatukan Gurun Utara beberapa waktu yang lalu. Setelah menyatukan Gurun Utara, Luli tidak berbuat banyak. Dia bahkan memilih Bai Xiashuang dan yang lainnya untuk memanggilnya dengan namanya, bukan kaisar. Jadi, dapat dikatakan bahwa Luli telah kembali ke Gurun Utara untuk sumber daya, untuk budidaya, untuk kekuatannya dan bukan untuk kesenangan atau otoritas. Bai Qiuxue bertanya tentang Lu Ling ketika dia berada di Ling Empress City. Nyonya Yan tidak tahu sama sekali sehingga Lu Ling masih di luar sana. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa Lu Li berkultivasi begitu liar. Setelah tinggal di tornado selama sehari semalam, Lu Li tidak tahan lagi. Dia menghancurkan jimat batu giok dan Ye Cha bergegas masuk dan menariknya keluar. Pakaian dan rambut Lu Li basah kuyup dan dia kelelahan dan lemah. Dia menyeringai di Bai Qiuxue dan Bai Xiashuang sebelum jatuh ke geladak dan jatuh tertidur. Dia tidur selama 2 hari penuh sebelum dia bangun. Dia menemukan seseorang di samping tempat tidurnya. Dia membuka matanya dan melihat beberapa rambut hitam yang cantik. Seorang gadis tertidur di lengannya di tempat tidurnya. Wajahnya menoleh ke samping dan dia tampak damai. Ada tanda sindor di antara alisnya. Si kembar bisa dikatakan terpisah sekarang. Yang ini adalah Bai Qiuxue. Lu Li mencoba keluar tanpa membangunkannya, tetapi dia melakukannya. Dia membuka matanya dengan linglung. Penampilan mengantuknya sangat cantik sehingga Lu Li tidak bisa membantu tetapi membelai pipinya. Dia menjadi sepenuhnya sadar segera. Melihat bahwa itu adalah Lu Li, dia tersenyum manis dan bertanya, Lu Li, apakah kamu merasa baik-baik saja? Mungkin itu karena Bai Qiuxue telah mengembangkan pesona, Lu Li menemukan setiap ekspresi kecil di wajahnya anggun dan menawan. Lu Li kehilangan akal sehat dalam penampilannya dan dia menatapnya, diam-diam. Bai Qiuxue tersipu. Dia memalingkan wajahnya dari tatapan penuh gairah Lu Li dan hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Rasa malu seorang gadis lebih menarik bagi Lu Li. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Qiuxue, kamu sangat cantik. Bai Qiuxue bahkan lebih sier. Tubuhnya tegang. Jari-jari Lu Li berlama-lama di wajahnya, membuatnya merasa tegang dan malu. Dia ingin melarikan diri tetapi dia juga menyukainya. Lu Li duduk, memegang tangannya, menatapnya dengan tulus dan berkata, Qiuxue, apakah kamu sudah memikirkan apa yang aku katakan padamu tempo hari? Apa yang kamu katakan? Aku sudah lupa. Bai Qiuxue menunduk. Anak perempuan dicadangkan dan dia bahkan lebih karena pendidikan yang dia terima di keluarga Bai. Lu Li menyeringai. Dia menariknya, membiarkannya duduk di samping tempat tidurnya dan berkata dengan suara lembut, aku bilang kekaisaran ini membutuhkan seorang ratu. Dia memalingkan wajahnya, takut menatap mata penuh gairah Lu Li dan menjawab, mengapa kamu bertanya padaku tentang hal ini? Kamu adalah kaisar Gurun Utara sekarang. Kamu bisa saja mengatakan kata dan banyak wanita muda akan melompat ke kamu tempat tidur. Anda akan memiliki semua ratu yang Anda inginkan. Petik 2. Lu Li tersenyum dan berkata, ada banyak wanita cantik tapi aku hanya suka yang satu, yang dari keluarga Bai. Bai Family. Yang Bai Family. Bai Qiuxue memerah lehernya dan dia masih bermain bodoh. Ada banyak keluarga Bai dan ada banyak wanita muda di keluargaku. Itu benar. Lu Li masih tersenyum ketika berkata, ada. Tapi hanya ada satu Bai Qiuxue. Qiuxue, aku menyukaimu. Boom, seperti guntur di kepalanya. Kata-kata langsung Lu Li membuatnya menang. Jantungnya berdenyut-denyut dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah mempersiapkan mental ini. Kalau tidak, dia tidak akan berada di sini bersama Lu Li. Tapi dia masih tidak bisa tetap tenang ketika momen itu akhirnya tiba. Dia merasa manis, gugup dan agak takut. Lu Li tidak pernah ragu-ragu begitu dia memutuskan. Dia juga tidak suka menyeret masalah terlalu lama. Dia menarik Bai Qiuxue ke lengannya dan menciumnya, dengan cara yang kikuk tapi penuh gairah. Dia bingung. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menolak. Dia membiarkannya menciumnya dengan penuh gairah. Ketika sebuah lidah menyelinap masuk ke mulutnya, dia gemetar. Juga, dia menyadari bahwa Lu Li bertindak sangat nakal. Dia meraih satu tangan ke pakaiannya dan menyentuhnya di mana dia belum pernah disentuh oleh seorang pria sebelumnya. Dia bingung, benar-benar bingung, dan dia tidak bisa menghentikan Lu Li dari penjelajahan. Russell,
Russell, Russell. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar dan seseorang tersandung ke dalam ruangan. Bai Qiuxue dan Luli berpisah secepat mungkin. Luli langsung berbaring, pura-pura tidur. Bai Qiuxue duduk dengan wajah memerah, bahkan tidak punya waktu untuk merapikan pakaiannya. Kakak, Bai Xias Huang bergegas masuk. Pipinya merah dan dia terengah-engah. Dia melempar pandangan Luli untuk memastikan bahwa dia tertidur dan kemudian berbisik kepada Bai Xias Huang dengan panik, "Saudari, saya pikir saya kesurupan. Saya merasa saya tersentuh di sini dan seseorang telah mencium saya. Saya merasa tidak enak. Kakak, ada apa? Aku sangat takut." Luli terkejut dan dia bahkan sedikit gemetar. Dia telah mendengar bahwa si kembar memiliki koneksi dan Bai Xias Huang pernah mengatakan kepadanya bahwa dia bisa merasakan di mana Bai Qiuxue berada selama mereka berada 30 mil jauhnya. Dia tidak menyadari bahwa ini nyata. Ini buruk. Dia merasa tidak bahagia. Di masa depan, jika dia ingin lebih intim dengan Bai Qiuxue, apakah Bai Xias Huang juga merasakannya? Apakah ini mengenai dua burung dengan satu batu? Bab 416, Merebut yang Abadi. Koneksi psikologis itu nyata dan lebih jelas di antara kembar. Berada di dalam rahim selama 9 bulan bersama, kembar telah menghubungkan pembuluh darah. Mereka tumbuh bersama dan berkembang bersama. Itu normal bahwa mereka akan berbagi koneksi spiritual. Jika si kembar membangunkan bloodline tingkat 7 dan mereka berdua baik dalam jiwa mereka, hubungannya akan lebih kuat. Luli berpikir bahwa Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang hanya bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Sedikit yang dia harapkan ketika dia menyentuh Bai Qiuxue, Bai Xias Huang juga akan merasakan sesuatu. Ini sakit kepala untuk Luli. Jadi dia seharusnya memiliki cinta platonis dengan Bai Qiuxue. Jika dia berhubungan dengan Bai Qiuxue, bukankah dia secara tidak langsung akan menajiskan Bai Xias Huang? Bai Qiuxue juga takut. Dia pergi dengan Bai Xias Huang dengan tergesa-gesa. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya menawarkan Bai Xias Huang beberapa kata menghibur yang acak. Bai Qiuxue tahu bagaimana ini bisa terjadi. Koneksi di antara mereka lebih kuat dari si kembar lainnya. Ketika salah satu dari mereka sakit, yang lain juga akan sakit. Suatu hari, Bai Xias Huang terluka, dan rasa sakit yang dirasakan Bai Qiuxue tidak kalah. Tapi bagaimana dia bisa memberitahu Bai Xias Huang tentang ini? Dia tidak bisa memberitahu Bai Xias Huang bahwa dia telah mencium Luli dan dia menyentuhnya. Lalu bagaimana dengan waktu berikutnya? Bisakah dia mengatakan Bai Xias Huang mengalami mimpi buruk tidur? Bai Qiuxue adalah gadis pendiam dan dia merasa malu untuk membicarakannya sehingga dia menyimpan semuanya di dalam. Dia menutup dirinya di kabin dan berpikir dan berpikir. Bai Qiuxue tidak pernah keluar selama beberapa hari ke depan. Luli berharap dia bisa mengambil di mana dia pergi dengannya tetapi dia tidak dapat menemukannya. Bai Xias Huang adalah gadis yang begitu sederhana sehingga dia segera melupakannya. Dia akan menemukan Luli untuk mengobrol dan memintanya untuk membawanya ke pulau-pulau terdekat untuk nongkrong. Luli sedang tidak ingin bergaul dengan Bai Xias Huang. Jika dia menikahi Bai Qiuxue, Bai Xias Huang akan menjadi saudara iparnya. Bagaimana dia bisa berkeliaran dengan saudara perempuannya yang seperti ini? Dia belum menemukan situasi dengan Bai Qiuxue, apalagi bergaul dengan calon iparnya. 3 hari kemudian, datang lagi tornado. Dia harus meninggalkan Bai Qiuxue ke samping dan kemudian terbang ke tornado lagi untuk mencoba menangkap arus makna mendalam. Ketika dia terbang ke tornado terakhir kali, dia lebih yakin bahwa sesuatu akan mencerahkannya. Dia yakin bahwa ada makna mendalam tentang langit dan bumi yang terkandung dalam tornado. Hanya saja dia belum menemukannya dan belum menginjakkan kaki di pintu. Jika dia tidak bisa membuatnya bekerja saat ini, maka dia akan mencoba lagi, mungkin 1 bulan, atau bahkan setahun. Makna yang dalam tidak mudah ditemui. Budidaya alam sebenarnya mudah selama ada bahan mistis. Untuk memiliki prajurit Realm Lord Nobeem dalam sebuah keluarga itu tidak sulit. Untuk memiliki seorang pejuang yang mengerti makna mendalam, di sisi lain, benar-benar sulit. Seorang pejuang tanpa garis keturunan yang kuat atau makna mendalam tidak akan pernah bisa menjadi yang kuat. Sumber daya keluarga besar dapat digunakan. Jika seorang prajurit tidak bisa membangunkan bloodline atau memahami makna yang mendalam, prajurit itu akan mendapatkan lebih sedikit sumber daya setelah mencapai alam dewa mulia. Juga, seorang prajurit akan mendapatkan lebih sedikit karena dia menjadi lebih maju di usia.
Ketika berusia, orang akan menjadi pembelajar yang lebih lambat dan secara fisik juga tidak sekuat itu. 2 hari kemudian, seorang patriark dari Qian Phoenix Rache datang. Patriark kedua dari Qian Phoenix Rache telah mengambil beberapa bahan mistis dari Nyonya Yan dan mengirimkannya ke dunia kecil. Pemimpin klan ras mamut dan 2 patriark mereka telah mencapai puncak alam abadi bertahun-tahun yang lalu sehingga mereka memulai budidaya pintu tertutup segera setelah mereka menerima bahan mistik. Mereka akan memiliki kabar baik dalam waktu setengah tahun. Patriark Qian Phoenix Rache meminta beberapa materi mistis lainnya bagi beberapa patriark dari Mammoth Rache di alam abadi untuk mencapai puncak dan kemudian berkultivasi ke alam dewa mulia. Setelah mencoba selama 3 hari, Luli kelelahan. Sekali lagi, dia dibawa kembali oleh Yecha. Dia mengangguk ketika mengetahui berita tentang Qian Phoenix Rache setelah dia bangun. Setengah tahun bukan waktu yang lama. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk memahami makna mendalam yang terkandung dalam tornado. Bai Qiuxue harus mengolah pesona juga sehingga dia bisa bertarung di dunia sepi. Pikiran pesona membuat Luli gelisah. Dia bangkit dan berjalan ke pondok Bai Qiuxue. Dia mengetuk pintu dan dari dalam terdengar suara yang memikat, "Siapa itu?" "Ini aku," kata Luli. Dia mendengar suara berisik dan Bai Qiuxue berkata segera, "Saya pikir Anda telah pergi berkultivasi. Apa yang Anda inginkan?" "Aku punya urusan serius," Luel berkata dengan wajah lurus. Tidak ada suara di dalam. Setelah beberapa saat, pintu kabin terbuka. Bai Qiuxue menatap Luli dengan wajah memerah dan berkata, "Katakan di sini. Di mana Suang Er?" Luli melirik ke dalam kabin. Dia ingin tahu tentang tidak adanya Bai Sias Huang. Bai Qiuxue menatap Luli dan berkata, "Suang Er telah pergi ke Pulau Puji di dekatnya, mengatakan bahwa dia merindukan buah-buahan di sana. Saya pikir dia akan segera kembali." Oh, mata Luli bersinar. Dia mengundang dirinya ke kabin sekaligus. Wajah Bai Qiuxue memerah dan dia menginjak, "Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Beraninya kamu masuk ke kamar tidur perempuan. Bagaimana aku bisa hidup di dunia jika ini keluar?" Luli bertindak seolah dia tidak tahu malu. Dia menyeringai dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Aku adalah Kaisar Gurun Utara. Jika seseorang berani mencorengmu, aku akan mencabut giginya." "Kamu." Bai Qiuxue menatap Luli dan menutup pintu dengan cepat. Ada banyak pelayan dan pelayan di kapal. Akan buruk bagi reputasinya jika mereka melihatnya. Dia duduk di belakang meja di kamar setelah menutup pintu. Dia memandang Luli, waspada, dan berkata, "Katakan bisnismu." Luli merasa bahagia di dalam sambil menatapnya, tetapi dia berkata dengan wajah lurus, "Qiuxue, apakah kamu sudah mengolah pesonamu? Bisakah itu lebih kuat?" Bai Qiuxue sudah bisa memikat prajurit di puncak alam mulia. Jika dia bisa membingungkan pejuang rilem manusia sovereign, Luli bisa mengandalkan Bai Qiuxue sendiri untuk mengalahkan dunia sepi dan dia bahkan tidak akan membutuhkan balap mamut. "Iya nih," Bai Qiuxue berkata dengan serius, "ada 3 tingkat pesona. Yang pertama disebut La Beao di dunia. Yang kedua disebut pesona dunia, dan yang ketiga adalah rebutlah yang abadi. Aku berada di tingkat pertama." Petik 2. Luli terkejut dengan kekuatan skill. Nama-nama sudah menunjukkan betapa hebatnya itu. Bai Qiuxue sudah kuat di tingkat pertama dan dia mungkin bisa benar-benar mengejutkan setan dan abadi ketika dia mencapai tingkat lain. "Kamu sangat baik." Luli mengacungkan jempolnya. Bai Qiuxue merasa malu pada pujiannya dan menundukkan kepalanya. Luli tiba-tiba berjalan ke mejanya dan berkata, "Apakah kamu minum teh?" "Aku haus." Luli duduk di samping meja seperti biasa. Bai Qiuxue berdiri untuk menuangkan teh padanya. Tiba-tiba, dia memeluknya di pinggang dan menariknya ke dalam pelukannya. Bai Qiuxue marah dan malu. Dia berkata, "Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, kamu cabul." "Seh." Luli membuat gerakan parau dan berkata dengan suara rendah, "Jangan berteriak. Kamu tidak ingin para pelayan lainnya dan pemimpin klan kamu tahu." Bai Qiuxue langsung berhenti. Dia ingin membebaskan diri, tetapi Luli memeluknya dengan sangat erat. Dia harus meletakkan tangannya di dadanya untuk menjaga jarak. Pipi kemerahan dan undangan halusnya terlalu banyak untuk diambil Luli. Momen tender dihancurkan oleh Bai Qiuxue beberapa hari yang lalu. Hari ini, Luli tidak akan membiarkan kesempatan untuk pergi ketika Bai Sias Huang tidak ada. Dia membelai paha Bai Qiuxue dan kemudian meraih pantat bulatnya. "Ah!" Dari luar,
Terdengar jeritan kaget. Kemudian seseorang bergegas-bergegas. Bai Qiuxue berdiri secepat yang dia bisa. Dia baru saja berdiri ketika Bai Xias Huang berlari masuk. Dia bahkan tidak melihat ke dalam ruangan sebelum dia berteriak, "Kakak, aku merasa seseorang meraih pantatku." Ah, Luli, apa yang kau lakukan di sini? Bab 417, Arti Mendalam, Kecepatan. Kembalinya tiba-tiba Bai Xias Huang mengganggu saat-saat lembut Bai Qiuxue dan Luli lagi. Melihat pipi Bai Xias Huang yang memerah, Luli merasa sedikit malu. Dia berdiri, berubah ke wajah lurus dan berkata, "Suang kamu bukan anak kecil lagi. Jangan berkeliaran seperti ini. Lebih seperti saudarimu dan berkultivasi. Penjara Old of Heaven telah meninggal dan Anda ada di pundak Anda, tanggung jawab untuk membuat keluarga Anda bangkit kembali. Bibimu, paman Leng Anda, dan yang lain semua mengandalkan Anda. Jangan mengecewakan mereka." Dengan mengatakan itu, Luli berjalan keluar, berpikiran berat. Wajah Bai Xias Huang masih memerah karena dimarahi Luli. Untuk sesaat, dia lupa sensasi aneh di pantatnya. Setelah Luli pergi, dia berkata dengan malu, "Apa yang dikatakan Luli benar. Aku akan berkultivasi mulai hari ini. Saudari, aku tidak akan main-main seperti ini lagi." Bai Qiuxue tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengambil dari tempat Luli pergi dan berkata, "Luli benar. Suang kamu harus fokus sekarang." Bai Xias Huang mengangguk. Akhirnya, dia ingat perasaan aneh itu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan wajah takut, "Saudari, aku merasakan seseorang menyentuh pantatku. Apakah ada goblin kuning yang menyelinap di atas kita? Ini terlalu berbahaya di sini. Mari kita kembali ke kota Ling Empress." Bai Qiuxue hampir tertawa tetapi dia menghibur Bai Xias Huang. Bai Qiuxue agak takut Luli begitu maju, tetapi pada saat yang sama, dia menantikannya. Luli baru saja meletakkan hatinya di depannya, bagaimana dia bisa pergi sekarang? Pikiran seorang gadis rumit. Bai Xias Huang benar-benar mulai berperilaku untuk waktu yang akan datang. Dia akan tinggal di budidaya tertutup. Bai Qiuxue tidak ingin keluar lagi. Hanya ketika Luli mengolah tornado dia akan berdiri di geladak dan mengawasinya dengan khawatir dari kejauhan. Ketika Luli kembali, Bai Qiuxue kembali ke gubuknya untuk berkultivasi di Swan Energy and Soul Pond dan kadang-kadang di Pesona. Itu adalah kehidupan yang berharga. Gurun Utara telah tumbuh lebih damai. Sejak kelahiran Kekaisaran, Yu Huasen telah mengeksekusi yang melanggar hukum. Nyonya Yan akan menggunakan kedua metode lembut dan kekuatan, sementara agen rahasia Ming Yu menyebar ke seluruh penjuru. Tidak ada yang berani membuat masalah. Warga sipil di Gurun Utara telah melupakan surga kerajaan dingin, kerajaan bela diri surga, dan kerajaan surga frigid. Mereka berperilaku dan menempatkan pikiran dan jiwa mereka menjadi warga sipil kekaisaran kehebatan surgawi. Nyonya Yan memulai kampanye propaganda pencapaian Luli, menjadikannya pahlawan muda dan legenda. Banyak anak muda di Gurun Utara menganggap Luli sebagai idola dan dewa mereka. Gurun Utara, tentu saja, telah mendapatkan kedamaian. Namun, ini ada di permukaan. Banyak keluarga masih menyimpan kebencian di hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Kenapa begitu? Pertama-tama, itu semua tentang bunga. Setelah penyatuan Gurun Utara, Luli mengambil sepertiga dari kepentingan, sementara keluarga Bai, keluarga Yu, keluarga Zi dan keluarga besar lainnya mengambil sepertiga. Adapun sisanya, itu dibagi di antara semua keluarga yang tersisa. Keluarga-keluarga ini termasuk beberapa keluarga tingkat 5, misalnya yang berasal dari Qitian Fan dan He Jun. Berapa banyak keluarga yang ada di Gurun Utara? Berapa banyak dari mereka dari peringkat ketiga untuk keempat? Ada lebih dari 100 keluarga peringkat ketiga di Danau Seribu Pulau saja, apalagi yang berasal dari 3 kerajaan sebelumnya. Luli telah menyita semua ranjau dan pertanian dan menempatkannya di bawah kepemilikan kekaisaran. Hanya beberapa yang tersisa untuk yang lain. Lalu bagaimana seharusnya keluarga lain memberi makan diri mereka sendiri? Apa yang harus mereka andalkan untuk melatih murid-murid mereka atau merekrut prajurit untuk klan eksternal? Tentu saja, keluarga-keluarga itu hanya menyembunyikan kebencian yang sunyi. Gurun Utara adalah tempat yang kejam, tempat tinju berkuasa. Mereka hanya bisa bersumpah secara pribadi untuk melampiaskan kemarahan mereka. Ada begitu banyak pengintai rahasia dari Yu Ming yang bahkan bersumpah harus hati-hati. Luli tidak punya pilihan.
Dia telah kembali ke Gurun Utara untuk sumber daya. Kerajaan baru saja didirikan, dan dia sangat membutuhkan kristal Suan dan bahan mistis. Dia harus memberi makan dirinya sendiri terlebih dahulu, memastikan bahwa dia memiliki bahan mistis untuk budidaya sebelum dia bisa khawatir tentang kepentingan semua keluarga lain di Gurun Utara. Kalau tidak, apa gunanya menyatukan Gurun Utara? Ada terlalu banyak keluarga untuk Luli untuk menyediakan makanan untuk semua orang. Pembentukan sebuah kerajaan sendiri mewakili banyak kekuatan baru yang berkuasa dan perombakan semua kekuatan. Jika Luli harus peduli tentang kepentingan semua, dia bisa menyerah begitu saja. 2 bulan berlalu, Luli masih berkultivasi di daerah setan dan Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue juga berkultivasi tertutup. Yu Huasen sibuk mengatur kekayaan yang mereka kumpulkan dari keluarga sementara Nyonya Yan mengatur Gurun Utara. Ming Yu punya banyak di piringnya juga. Dia datang dan bertemu Luli sekali dan diberi misi, menemukan seseorang untuk pergi ke jurang es. Ini adalah tempat paling berbahaya di Gurun Utara di mana bahkan prajurit Rilem manusia Sovereign menemukan kesulitan untuk keluar begitu mereka masuk. Lu Renhuang ada di sana selama lebih dari 10 tahun tetapi dia masih belum keluar. Itu berisiko. Meskipun Luli tahu dia mungkin akan gagal, dia harus mencoba. Dia adalah Kaisar Gurun Utara sekarang dan memiliki banyak prajurit untuk dimobilisasi. Dia tidak harus turun sendiri. Ada banyak tahanan yang dihukum di penjara yang bisa dikirim ke Ais Abis. Ming Yu menemukan banyak tahanan yang dihukum dengan berbagai tingkat kemampuan dan keterampilan. Ada beberapa ras khusus juga, seperti Green Dwarf dan Yellow Goblin. Ming Yu berjanji pada mereka bahwa mereka akan diampuni jika mereka bisa keluar dan membebaskan mereka. Mereka yang dihukum senang dengan prospek itu. Mereka akan mati, jadi mereka mungkin juga mengambil risiko. Ada Beast King yang mati di sebelah selatan Ais Abis tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada lagi Beast Kings di Ais Abis. Ming Yu mengirim seseorang untuk melihat dan menemukan satu di utara. Tapi ini bukan masalah. Hanya ada satu Beast King dan itu bisa dipancing. Beast King sama kuatnya dengan pejuang Rilem manusia Sovereign manusia, tetapi pada akhirnya, itu masih binatang dan tidak secerdas manusia. Untuk memancing Raja Beast pergi itu mudah. Jika rencana itu sangat ketat, tidak ada korban yang akan diinduksi. Luli berkata berulang-ulang untuk menjaga semua rahasia. Keluar, dia hanya mengatakan bahwa Ming Yu ingin mendapatkan tanaman khusus di bagian bawah Ais Abis. Luli bahkan tidak memberitahu Ming Yu bahwa Lu Renhuang ada di sana. Ming Yu adalah orang yang introvert dan dia tidak suka bertanya. Dia hanya akan melaksanakan perintah Luli. Dia baru saja mengirim seseorang ke Ais Abis. Itu tidak sulit, hanya sedikit waktu dan mengutuk para tahanan. Tongkang. Di atas area setan, tornado bangkit dari air, meraung seperti naga. Hari ini, tidak ada hujan atau guntur, hanya angin kencang. Seseorang berputar di tornado. Dia mencoba membebaskan tetapi gagal. Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Luli tidak peduli bahwa dia terus menahan rasa sakit di setiap bagian tulang dan ototnya. Dia telah berkultivasi di tornado selama lebih dari 2 bulan sekarang dan dia sudah terbiasa dengannya. Entah bagaimana, dia memiliki perasaan yang kuat tetapi dia tidak bisa meletakkan pin di atasnya. Dia hanya tidak bisa mengatakan apa makna yang mendalam itu. Perasaan itu menyebalkan dan mencekik. Dia telah melalui rasa sakit ini dan menyia-nyiakan 2 bulan, tetapi dia tidak membuat kemajuan. Luli bahkan memiliki keraguan bahwa dia berada di jalan yang salah. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa melakukannya atau apakah dia mengikuti arah yang salah. Namun 2 bulan itu bukan tanpa prestasi. Tubuh Luli kali lebih kuat. Sama seperti ketika dia memperbaiki tubuhnya di bawah air terjun, tubuhnya diperkuat setelah ditarik dan didorong oleh tornado. Prajurit biasa tidak akan bisa melukainya lagi dengan pedang. Air terjun. Luli merasakan sesuatu pada pemikiran ini. Dia ingat bagaimana dia memotong dan meretas dengan pedang tahun lalu. Dia ingat gerakan cepatnya. Ketika dia berbalik untuk melihat tornado itu lagi, matanya bersinar lebih terang dan lebih cerah. Gerakan cepat adalah dasar bagi seni bela diri. Haruskah makna mendalam di tornado tentang kecepatan? Luli bergumam. Kemudian dia meletakkan segala sesuatu di belakang pikirannya, duduk di roda takdirnya, dan mulai bermeditasi. Bab 418, Bergerak. Luli pernah mengembangkan seni pedang sendiri yang bukan semacam keterampilan Suan. Meskipun demikian,
Dia juga kuat. Satu-satunya fitur gerakannya adalah cepat, masing-masing bergerak lebih cepat dari yang sebelumnya. Selama 2 bulan, Luli berpikir bahwa makna mendalam yang terkandung dalam tornado pasti ada hubungannya dengan angin atau kekuatan. Bagaimanapun, kekuatan yang terkandung dalam angin itu tangguh. Selama 2 bulan, dia telah mencoba merasakan angin dan kekuatan di tornado. Dia jatuh ke kebenaran saat ini. Dia telah bekerja ke arah yang salah. Apa yang harus dia ambil dari angin topan bukanlah angin atau kekuatan, tetapi kecepatan. Cepat. Kecepatan sebenarnya adalah semacam kekuatan dan dapat menghasilkan efek mematikan. Misalnya ada batu. Jika itu adalah batu rata-rata, beberapa prajurit bisa mematahkannya. Tetapi bagaimana jika batu itu bergerak dengan kecepatan tercepat? Benar, ketika angin bertiup pelan, itu hanya angin sepoi-sepoi, dan tidak bisa membahayakan. Mengapa ada kekuatan seperti itu di tornado? Mengapa bisa merobek-robek perahu dan batu? Itu karena tornado itu cepat. Semakin cepat itu bergerak, semakin banyak kekuatan yang dihasilkannya karena ada lebih banyak kelembaman. Petik 2. Kekuatan yang dihasilkan bukan dari angin itu sendiri, tetapi kecepatannya. Kecepatan sebenarnya adalah jenis kekuatan lain, kekuatan yang mengerikan. Tapi, bagaimana saya bisa membuat kecepatan kekuatan yang mengerikan? Jika saya ingin berlari cepat, saya harus memiliki tubuh yang kuat. Dengan kata lain, prajurit perlu memiliki kekuatan fisik. Jika demikian, mengapa mereka perlu mengubah kecepatan menjadi kekuatan? Petik 2. Luli tenggelam dalam pikirannya. Dia membutuhkan kecepatan mengerikan dan mengubahnya menjadi kekuatan yang kuat. Tetapi kecepatan harus menggunakan kekuatan sebagai fondasi. Jika dia sudah kuat, maka dia tidak perlu mengubah kecepatan. Ini adalah konflik. Tanpa kekuatan, aku tidak punya kecepatan. Tidak, angin lembut. Awalnya angin tidak punya kekuatan. Lalu kenapa bisa bergerak begitu cepat? Luli membuka matanya. Dia berputar di tornado dan dia masih menderita kesakitan. Tetapi dia memandangi tornado terlepas dari semua itu dan mencoba untuk jatuh ke kebenaran. Bagaimana tornado terjadi pada awalnya? Ini adalah masalah kritis yang dipikirkan Luli. Karena angin pada awalnya lembut, lalu dari mana datangnya tornado? Jika dia bisa menjawab pertanyaan, dia bisa mengetahui makna yang mendalam. Pemintalan. Tiba-tiba, dia menyipit. Perbedaan antara tornado dan angin rata-rata adalah tornado berputar. Luli menyipitkan mata dan melihat tornado untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Dia tertawa dan berkata, akhirnya aku tahu itu. Tornado bisa berputar, dan meminjam kekuatan dari surga dan bumi. Pemutaran memberinya kekuatan untuk menarik lebih banyak kekuatan dari langit dan bumi dan membuatnya lebih cepat. Kelanjutannya dan terus seperti ini, sebuah siklus, Luli tertawa seperti orang gila. Dia sangat bersemangat sehingga dia secara tidak sengaja melepaskan Dragon Roar dan menyebarkan tawannya ke seluruh area yang luas. Banyak pengintai yang bersembunyi kaget, apakah Kaisar kehilangan akal setelah memutar tornado selama 2 bulan. Wosh! Bai Qiuxue, Bai Xias Huang, dan Ye Cha terbang keluar dari kabin mereka. Mereka berdiri di geladak dan memandang Luli dengan khawatir. Bai Qiuxue bahkan ingin pergi ke tornado tapi Ye Cha menghentikannya. Jangan khawatir. Kupikir Tuan Muda pasti merasakan sesuatu. Ini bagus. Ye Cha menatap Luli dengan terkejut. Pria muda ini belum genap 17 dan dia sudah bisa merasakan makna yang mendalam di roda takdir. Jika dia berhasil, Luli bisa pergi lebih dalam dan kemudian memperbaiki makna yang mendalam. Bahkan makna mendalam peringkat kedua atau ketiga bisa menambah banyak kemampuannya. Sebenarnya, Luli sudah cukup kuat. Dia bisa membunuh pejuang di alam Noble Lord. Ye Cha tersenyum pahit saat dia merasa malu sebagai prajurit tua dibandingkan dengan Luli. Bai Xias Huang mengeluarkan panggilan kejutan. Ye Cha menoleh ke Luli dan menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Luli mengendalikan roda takdirnya untuk terbang, bukan keluar, atau bersama dengan tornado. Dia terbang menentangnya. Itu benar, melawan angin. Dia terbang melawan tornado yang mengerikan. Selama 2 bulan, ia telah mencoba berkali-kali untuk membebaskan diri tetapi akhirnya gagal. Kekuatan tornado itu ternyata mengerikan. Kenapa dia memilih terbang melawannya sekarang? Lebih penting lagi, dia benar-benar melakukannya. Dia tidak bisa bergerak cepat dan dia berputar,
Tetapi Yecha dan si kembar bisa melihat bahwa Lu Li benar-benar terbang dengan angin sakal. Dia bertindak seperti seorang pria yang hanyut oleh gelombang. Dia mencoba berenang ke hulu dan mengayuh dan mendayung. Itu adalah adegan lucu dengan tornado yang mengerikan, dan Lu Li tampak sangat mirip semut di dalam air. Namun, semut ini mencoba mengguncang dunia. Apa yang membuat orang lain lebih terkejut adalah bahwa Lu Li terbang lebih cepat dan lebih cepat. Dia bisa secepat tornado sekarang. Sepertinya Lu Li tidak bergerak, tetapi tornado itu berputar. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, rahang Bai Sias Huang turun, menyadari bagaimana Lu Li telah mengalahkan kekuatan dan terbang lebih cepat. Seperti tornado yang kuat, Lu Li berjalan di atas air. Pindah. Dengan teriakan, Lu Li melambat, lalu tornado itu runtuh di udara tanpa tanda. Itu hanya pecah dan lenyap. Tidak ada lagi tornado dan angin sedang sekarat di daerah-daerah terdekat. Jika bukan karena kenyataan bahwa masih ada pusaran di danau, mereka akan berpikir bahwa tidak pernah ada tornado. Dia benar-benar telah menyentuh permukaan makna mendalam. Saint Lord benar-benar layak untuk nama ini dan dia sangat berbakat. Kita mungkin dapat kembali ke tanah leluhur kita di bawah kepemimpinan Saint kita. Air mata mengalir di pipi Yecha yang keriput. Lu Li pasti telah menggores permukaan makna mendalam jika dia mampu membebaskan diri dari tornado. Dia begitu muda sekarang sehingga dia harus bisa menguasainya di masa depan. Juga, makna mendalam ini harus lebih dari sekadar yang peringkat kedua atau ketiga. Lu Li, itu luar biasa. Bai Sias Huang akhirnya sadar dan berteriak. Baginya, tornado sama mengerikannya dengan guntur. Itu datang dari kekuatan alam, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan atau didekati. Lu Li telah memecahkannya. Jadi Lu Li memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan yang terkandung di langit dan bumi. Mata Bai Qiuxue bersinar. Dia menatap pemuda di udara, matanya penuh kasih sayang dan cinta. Ini adalah pria yang disukainya, pria yang pantas mendapatkannya. Wosh! Lu Li menerbangkan roda takdirnya dan kembali, mengenakan senyum lebar. Dia dipenuhi dengan sukacita. Dia tidak bisa tahu seberapa bagus makna mendalam ini, tapi dia benar-benar menggaruk permukaan. Dengan kata lain, dia telah membuka pintu. Jika dia melanjutkan, dia akan menguasainya cepat atau lambat. Dia berbalik ke Bai Qiuxue. Mereka saling memandang dengan penuh semangat. Mereka yang saling jatuh cinta hanya memiliki satu sama lain di mata mereka. Mereka ingin berbagi segalanya satu sama lain, setiap bagian dari sukacita. Namun, ketika Lu Li melihat Bai Sias Huang, yang berdiri di sebelah Bai Qiuxue dengan gembira, dia kehilangan mood yang baik. Roda ketiga ini adalah penghalang terbesar yang berdiri di antara dia dan Bai Qiuxue. Dia tidak bisa melakukan apapun dengan Bai Sias Huang di sekitarnya. Bahkan memegang tangan Bai Qiuxue akan terasa oleh Bai Sias Huang. Bab 419, Kabin yang salah. Tidak, aku harus membawa gadis ini pergi. Lu Li mengambil keputusan. Setelah terbang kembali, dia melambaikan tangannya dan berkata, Yecha, kirim seseorang untuk menyiapkan jamuan makan. Hari ini, kita merayakan. Baik, Yecha pergi untuk mengatur. Bai Qiuxue dan Bai Sias Huang datang dengan sekelompok pelayan, dan koki untuk melayani mereka dan Lu Li. Wow, Lu Li, apakah ini benar-benar makna yang sangat besar? Bai Sias Huang berpegangan erat pada Lu Li seperti anak yang penasaran dan bertanya, apa arti mendalam itu? Peringkat yang mana? Ke-8 atau ke-9? Kamu sangat berbakat, bisa mempelajari makna yang mendalam di alam nasib. Apakah kamu mendapatkan beberapa rahasia dari keluarga Lu? Petik 2. Bai Sias Huang tidak bisa tutup mulut. Lu Li sedang tidak ingin mengobrol dengannya. Dia memandang Bai Sias Huang dengan wajah serius dan berkata, Suang ranah mana yang sudah kamu capai? Bisakah kamu sampai di puncak Sol Pon Rilem? Bai Sias Huang mengangkat dadanya dan berkata, aku segera. Pada saat itu, aku akan meminta beberapa bahan mistik dari bibiku dan aku akan segera berada di alam takdir roda. Lu Li, jangan memandang rendahku. Sebuah ide muncul di benak Lu Li. Dia memandang Bai Sias Huang dengan cemoohan dan berkata, Bai Sias Huang, aku tidak ingin memandang rendah dirimu. Tapi jika kamu bisa sampai ke alam roda nasib, aku akan memberimu 3 set bahan mistis untuk roda nasib Rilem. Bagaimana? Mari bertaruh. Petik 2. Bai Sias Huang adalah gadis yang berhati sederhana dan memiliki temperamen pendek.
Dia bisa dengan mudah dipengaruhi oleh provokasi. Dia menatap Luli dan berkata, "Oke, kesepakatan. Jangan kamu menyesali ini." Dengan mengatakan itu, Bai Xiaohuang menarik Bai Qiuxue dan berkata, "Saudari, mari kita kembali ke kota Ratu Empress dan saya akan mulai berkultivasi segera. Saya akan sampai ke alam roda nasib dalam 3 bulan." Luli menjadi gelisah. Dia sedang berusaha mengeluarkan Bai Xiaohuang dari sini sehingga dia bisa menghabiskan waktu berduaan dengan Bai Qiuxue. Sekarang jika mereka pergi bersama, semua usahanya akan sia-sia. Segera, dia memasang wajah lurus dan berkata, "Suang saya punya urusan untuk berbicara dengan kakak Anda. Saya butuh dia untuk sesuatu yang besar. Apakah Anda pikir Anda bisa kembali dulu? Anda akan berkultivasi, bagaimanapun juga." Petik 2. Bai Qiuxue tersipu. Bai Xiaohuang merasakan sesuatu. Dia memandang Luli dan Bai Qiuxue dengan ragu dan berkata, "Luli, apakah kamu memiliki perasaan terhadap saudara perempuanku? Apakah kamu ingin pergi berkencan dengannya dan apakah kamu mencoba untuk mengirimku pergi?" "Tidak, pasti." Luli berkata dengan serius, "Kalian berdua memiliki koneksi. Jika aku ingin kencan, aku akan berkencan dengan kalian berdua. Aku tidak akan mengirim satu pergi." Puff! Bai Qiuxue dan Bai Xiaohuang meludah ke udara. Bai Xiaohuang menatap Luli dan menarik Bai Qiuxue pergi. Saat melakukan itu, Bai Xiaohuang berkata, "Kakak, menjauhlah dari cabul ini. Jangan biarkan dia menipu Anda." Anak dari Luli bersumpah pada dirinya sendiri. Adik ipar ini sangat merepotkan. Bai Qiuxue adalah seorang gadis pemalu. Jadi, apakah dia seharusnya membuat Bai Xiaohuang pingsan? Benar, tapi aku bisa melakukan sesuatu yang lain. Senyum naik ke mulut Luli, tapi itu senyum yang agak bengkok. Perjamuannya cukup bagus. Luli sangat senang bahwa dia telah menggaruk permukaan makna mendalam dan Yecha bahagia untuknya. Yecha meminta para koki untuk menyiapkan anggur dan santapan lezat, siap untuk diminum sesuka hatinya. Bai Xiaohuang dan Bai Qiuxue juga datang. Di permukaan, sepertinya tidak ada yang terjadi antara Bai Qiuxue dan Luli. Dia berperilaku sangat terkendali dan hanya bersulang untuk Luli sekali. Dia bahkan tidak banyak bicara. Luli tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang mereka untuk saat ini. Begitu dia mengatakan yang sebenarnya, Bai Xiaohuang akan tahu bahwa dialah yang mencium dan menyentuh Bai Qiuxue, yang menyebabkan dirinya menemukan perasaan aneh. Luli belum menemukan cara untuk menghadapi ini sehingga dia harus merahasiakannya terlebih dahulu. Bai Xiaohuang adalah seorang gadis yang tidak dibatasi. Dia bosan setelah lama berkultivasi tertutup dan tidak pernah merasakan sesuatu yang enak. Sekarang, dia makan dan minum, sangat bersemangat. Luli tiba-tiba berubah sikap. Dia baik untuk Bai Xiaohuang, bersulang padanya dan memujinya. Dia memujinya begitu keras sehingga dia kehilangan akal sehatnya dan dia minum lebih dari yang seharusnya sebelum dia menyadarinya. Bai Qiuxue cukup pintar untuk tahu apa yang sedang dilakukan Luli. Tapi dia tidak bisa membuatnya eksplisit dengan Yecha di sini. Dia akan mengirim tatapan tajam ke Luli dan dia telah mengabaikan mereka semua. Setelah 2 jam makan, Yecha pergi dengan senyum puas. Bai Xiaohuang mabuk. Wajahnya merah, matanya berkabut. Dia masih memegang piala di tangannya dan terus berkata, "Luli, ini dia. Ayo, bersorak, bawahan, bawahan, naik." Bai Qiuxue tidak tahan lagi. Dia memanggil pelayan untuk membawa Bai Xiaohuang kembali ke kamarnya. Ketika tempat itu kosong, dia menatap Luli dan berkata dengan marah, "Suang adalah seorang anak. Apa yang kamu lakukan?" "Hahaha." Luli tertawa dan berkata, "Kamu kembar dan kamu seusia. Mengapa kamu memanggilnya anak?" Juga, dia dalam suasana hati yang baik. Jadi dia minum dan minum. "Ada apa? Aku pikir kamu adalah seharusnya memihak saya sebagai istri saya." Petik 2. Siapa istrimu? Bai Qiuxue memutar matanya dan kemudian bertanya dengan serius, "Luli, apa arti mendalam yang kamu pelajari dari tornado?" "Aku tidak tahu pasti. Aku perlu waktu lagi." Luli memikirkannya dan menjelaskan, "Saya pikir ini tentang kecepatan. Tapi saya baru saja menggaruk permukaan dan saya tidak tahu bagaimana menggunakannya untuk membuat saya lebih kuat. Tapi, ketika saya menguasainya, saya pikir saya bisa banyak kali lebih cepat." Petik 2. Selamat, Luli. Bai Qiuxue benar-benar bahagia untuknya.
Jika dia bisa meningkatkan kecepatannya, setidaknya dia bisa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak semua orang bisa mempelajari makna mendalam. Luli menyeringai dan tiba-tiba pindah ke tempat Bai Qiuxue duduk. Dia meraih tangannya ke tangan Bai Qiuxue dan berkata, "Qiuxue, aku telah bekerja sangat keras untuk mempelajari makna yang mendalam. Bukankah seharusnya kamu memberiku hadiah?" Bai Qiuxue bergerak seperti kupu-kupu, berlari keluar, berbalik ke pintu, dan berkata sambil tersenyum, "Hadiah. Tunggu sampai Anda mencapai alam manusia yang berdaulat. Nenek moyang saya mengatakan bahwa saya akan menikah dengan pejuang rilem manusia berdaulat manusia. Anda belum ada di sana." Petik 2. Bai Qiuxue lari seperti kupu-kupu. Luli marah. Dia adalah Kaisar Gurun Utara, yang juga merupakan semacam kedaulatan manusia. Dia tidak bisa terlalu khawatir di bawah pengaruh alkohol. Dia bergegas ke kabin Bai Qiuxue. Dia baru saja kembali ke kamarnya dan bahkan tidak punya waktu untuk menutup pintu sebelum Luli bergegas masuk. Namun, Luli kaget begitu dia masuk. Mata Bai Qiuxue terbuka lebar dan ada mata orang lain yang terbuka lebar. Bai Xiashuang pasti sudah terlalu banyak minum sehingga perutnya tidak bisa menampung begitu banyak cairan. Dia tidak bisa menyimpannya lagi dan kencing ke dalam pot kamar. Ini adalah kamar tidur untuk Bai Qiuxue. Bagaimana dia tahu bahwa seorang pria akan menerobos masuk? Dia sangat mabuk sehingga dia bahkan tidak memikirkannya sebelum dia pipis. Luli tidak bisa memalingkan matanya dari bokong putih, dan bagian wanita misterius setengah terlihat. Tapi kemudian dia bereaksi segera. Dia menyadari pipi Bai Xiashuang yang memerah berubah menjadi biru dan dia mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Dia memasang pandangan bingung, berbelok ke kiri dan kanan, meregangkan kepalanya dan berkata, Ini bukan kabin saya. Saya di kabin yang salah. Seharusnya yang itu. Saya sangat terbuang sehingga saya tidak tahu di mana saya akan pergi." Petik 2. Dengan mengatakan itu, Luli terhuyung-huyung keluar. Dari belakangnya terdengar teriakan marah, Luli, aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu." Bab 420, 3 berita. Bai Qiuxue dan Bai Xiashuang pergi. Luli tidak sengaja berjalan di atas Bai Xiashuang kencing yang membuatnya malu. Setelah Luli melarikan diri, dia menangis dan terbang menuju kota penjara surga. Khawatir bahwa sesuatu akan terjadi padanya, Bai Qiuxue pergi bersamanya juga. Luli tidak bisa menjelaskan ini dengan baik. Dia seharusnya tidak memasuki kamar tidur seorang gadis. Tapi dia berpikir bahwa Bai Xiashuang tertidur karena minum dan ingin waktu intim dengan Bai Qiuxue, yang tidak salah. Dia bahkan tidak bisa menemukan cara yang tepat untuk meminta maaf, juga tidak bisa menghadapi si kembar sekarang. Dia harus mengesampingkannya untuk saat ini. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Mungkin dia bisa berbagi minat lebih banyak dengan keluarga Bai sebagai kompensasi kepada Bai Xiashuang. Menggaruk permukaan makna mendalam bukan berarti Luli bisa santai. Dia perlu membuat kemajuan lebih lanjut. Ada banyak hal yang tidak dia mengerti tentang makna mendalam ini, dan yang lebih penting, dia tidak tahu bagaimana menggunakan makna mendalam ini untuk membuatnya lebih mampu. Dia memutuskan untuk tinggal di sini dan berkultivasi. Ming Yu bisa datang dan berkunjung ke sini setiap sekarang, menceritakan situasi Gurun Utara. Tinggal di sini membuat tidak banyak perbedaan daripada tinggal di Ling Empress City. Melihat bahwa tornado tidak menunjukkan tanda-tanda muncul setelah Luli beristirahat sehari, dia pergi ke budidaya tertutup di Suan Energy dan Soul Pond-nya. Dia tidak bisa mempercepat kemajuan makna mendalam. Dia harus meningkatkan wilayahnya sekarang. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia melemparkan roda nasib pertamanya, dan wilayahnya stabil sehingga dia harus membuat roda nasib kedua sekarang untuk mencapai tahap tengah. Setelah setengah bulan, tornado muncul. Yecha membangunkan Luli dan yang kemudian pergi ke tornado. Dia mencoba untuk mempraktikkan penggunaan makna mendalam kecepatan ini selama sehari tetapi dia roboh tornado lagi, tanpa sengaja. Luli harus kembali untuk mengolah Suan Energy dan Soul Pond-nya karena tanpa tornado, dia tidak bisa melanjutkan makna mendalam. Dia telah memutuskan untuk mencoba mencapai tahap tengah Realm Fate Wheel, yang menuntut Suan Energy dan Soul Pond yang lebih baik. Luli bisa berkultivasi dengan sangat cepat sekarang, ratusan kali dari sebelumnya. Dia telah membeli sejumlah pelet yang disebut pelet kelezatan, yang disempurnakan oleh paviliun kelezatan.
Pelet itu tingkat atas. Jika bukan karena fakta bahwa Luli mengenal Jiang Qiling, dia tidak bisa membelinya bahkan jika dia memiliki cukup Suan Crystals. Jiang Qiling menawarinya diskon, hanya 10.000 kristal Suan untuk satu pelet. Di pasar, setidaknya 3 kali lipat dari harga ini. Luli perlu mengonsumsi 10 pelet kelezatan. Dengan kata lain, dia akan menggunakan 100.000 kristal Suan sehari dan itu akan menjadi 3 juta sebulan. Berapa itu? 3 juta bisa membeli beberapa artefak Suan dari kelas suci. Jika Luli harus membeli pelet itu dengan harga pasar, dia mungkin akan menghabiskan sekitar 10 juta Suan kristal sebulan. Luli berada di Fatewheel Realm. Semakin jauh ia berkembang, semakin banyak pelet yang ia butuhkan. Pada saat itu, dia akan menghabiskan Suan kristal seolah-olah itu tidak berharga. Tanpa dukungan yang cukup, Luli bahkan tidak bisa membayangkan berapa tahun yang akan dia ambil untuk mencapai tahap tengah dari Fatewheel Realm. Mengapa Jiang Qiling bisa berkultivasi begitu cepat? Kenapa Lu Renhuang menjadi orang paling berbakat di dataran tengah di lebih dari 100.000 tahun? Karena mereka memiliki dua kekuatan di belakang mereka yang memberi mereka sumber daya yang tak ada habisnya. Luli datang ke Gurun Utara untuk mendapatkan sumber daya. Jika dia bukan kaisar, bagaimana dia bisa membeli pelet kelezatan? Dia juga menghabiskan banyak kristal jiwa untuk mengolah kolam jiwanya. Bakat bisa meningkat berdasarkan banyak bahan mistis. Tanpa bahan mistis, tidak peduli betapa berbakatnya itu, prajurit itu hanya akan direduksi menjadi sesuatu yang sia-sia. Jika Luli harus mendapatkan bahan mistiknya sendiri, alih-alih mengambilnya dari Jiang Qiling, dia bisa terbunuh cepat atau lambat, mengingat betapa buruk emosinya. Luli tidak memiliki banyak konsep Suan Crystals. Dia hanya menginginkan yang terbaik dalam kultivasinya. Sejauh yang dia bisa lihat, kemampuan adalah kekuatan tertinggi. Ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa mendapatkan semua kristal Suan yang dia inginkan. Terburuk menjadi terburuk, dia bisa pergi menjarah keluarga besar. Gurun Utara itu damai. Hidup terasa nyaman. Luli akan berunding tentang makna mendalam jika tornado datang atau berkultivasi ketika tidak ada tornado. Kadang-kadang, dia akan duduk di geladak, merasakan angin sepoi-sepoi di danau, memikirkan Luling, Lu Renhuang dan ibunya, atau Bai Qiuxue. Tapi dia tidak bisa bekerja dengan keberanian untuk melihat Bai Qiuxue sekarang. Bagaimana jika Bai Xiashuang masih marah? 2 bulan berlalu. Mingyu datang lagi dan membawa 3 berita, sebenarnya berita buruk. Banyak orang yang diturunkan ke Ais Abyss tetapi tidak satupun dari mereka kembali. Semua dari mereka memiliki jimat kehidupan giok. Setiap jimat batu giok rusak, setiap orang mati. Semua dari mereka, kamu mengirim lebih dari 100 orang ke sana. Luli tampak murung. Luling curiga bahwa Lu Renhuang masih hidup dan masih di dalam Ais Abyss. Tapi semua orang yang dikirim sudah mati. Maka hanya ada 2 penjelasan. Entah mereka semua terbunuh sebelum mereka bahkan bisa mencapai bagian bawah, atau mereka dibunuh di bagian bawah tetapi mereka tidak menemukan Lu Renhuang. Jika mereka menemukan Lu Renhuang, dia akan mencoba melindungi mereka dan dia akan meminta beberapa informasi untuk mengetahui bahwa Luli telah menjadi kaisar Gurun Utara. Mungkin Lu Renhuang akan memberitahu Luli dengan cara tertentu dan mencari cara untuk keluar bersama. Luli tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang karena semua orang yang dikirim sudah mati. Dia tidak begitu impulsif untuk mengirim Mingyu atau dirinya sendiri ke sana. Lalu berita kedua, Luli menghela nafas. Dia harus menunggu sampai dia menaklukkan dunia sepi dan kemudian mengirim prajurit Realm manusia Sovereign dari dunia sepi ke jurang es. Mingyu menjawab dengan getir, saya mendapat berita dari Pavilion of Delicacy. Mereka telah melalui informasi dari semua pejuang yang kuat yang mereka kenal dan hanya menemukan 3 yang memahami makna cahaya suci yang mendalam. Salah satu dari mereka meninggal 5 tahun yang lalu, yang lain satu adalah Dewi di Istana Immortals, dan ada satu Arhat di Kuil Buddha Agung, tetapi Arhat telah bermeditasi selama 100 tahun tanpa meninggalkan Sang Dewi sedang sekarat karena usia tua dan dia belum pergi Istana para Dewa Pertanyaan selama 50 tahun. Paviliun Kelezatan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Nyonya Ling tidak ada di tempat itu. Petik 2. Kilatan dingin melintas di mata Luli. Dia berkata dengan dingin, apakah Anda yakin? Apakah mungkin Istana Penyelidikan Dewa dan Kuil Buddha Agung berbohong? Apakah ada prajurit yang lebih kuat yang memahami cahaya suci yang belum ditemukan? Mingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak.
Jiang Hong memberitahu saya secara pribadi. Dia mengatakan bahwa Lady Jiang telah memberi perintah sendiri dan Departemen Intelijen mereka telah memeriksa 2 kali lipat. Mereka mempertanyakan Palace of Immortals Enquiries dan Temple Great Buddha dan menemukan lainnya cara untuk memverifikasi kisah mereka. Dewi dan Arhat tidak pernah pergi. Adapun apakah ada pejuang kuat lainnya yang mempelajari cahaya suci, saya tidak tahu. Luli menghancurkan sebuah meja dan berteriak dengan marah, "Ayo, cari jalan dan lanjutkan. Kita akan melakukannya sendiri. Aku tidak peduli berapa banyak yang harus kita keluarkan tetapi kita perlu jawaban." Luling lebih penting daripada hidupnya sendiri. Satu-satunya petunjuk yang dimilikinya adalah seorang pejuang yang kuat yang memahami cahaya suci. Hasil di depan Luli tidak dapat diterima baginya. Dia ingin mengandalkan dirinya sendiri dan bukan paviliun kelezatan untuk menemukan Luling. Dia juga merasa tidak nyaman berhutang banyak pada Jiang Qiling. Ming Yu memikirkannya dan berkata, ada cara. Kita bisa pergi ke tempat suci dan mengirim misi karunia. Mungkin kita akan mendapatkan sesuatu segera. The Sanctuary. Luli terkejut. Dia telah mendengar tentang kuil tetapi bukan tempat kudus. Apakah tempat perlindungan ini lebih baik daripada paviliun delikasi ketika yang terakhir bahkan tidak bisa mendapatkan Luli seperti yang ia harapkan? Bab 421, Situasi Berbahaya. The Sanctuary bukanlah untaian kekuatan, tetapi organisasi yang mirip dengan kamar dagang, seperti rumah lelang penghukum surga keluarga Du. Koneksi di belakang Sanctuary tentu saja salah satu dari 12 keluarga kerajaan, yang paling kuat diakui oleh semua orang lain selama lebih dari 10.000 tahun, Istana Samsara. Sanctuary akan melakukan segala jenis bisnis dan apapun yang harganya. Selama ada Swan Crystals, Sanctuary bahkan bisa membantu penyewa untuk menghancurkan keluarga tingkat 7. Bahkan membunuh seorang prajurit Realm manusia Sovereign Real bukan masalah yang sulit untuk Sanctuary. Istana Samsara. Luli merasa agak gelisah karena Istana Samsara pernah berpartisipasi dalam aksi melawan Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache. Bagaimana jika Istana Samsara ditelusuri kembali ke Gurun Utara? Akankah mereka mencari tahu tentang Yecha? Tidak, satu dari 12 keluarga kerajaan, pasukan yang bisa mengirim keluarga peringkat 7 ke kehancuran dengan mudah. Luli tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Istana Samsara. Dia bertanya setelah beberapa pemikiran, apakah mereka akan mengetahui bahwa kita berada di balik ini jika kita mengirim misi berburu karunia di sana? Tidak, Ming Yu yakin akan hal ini. Dia menjelaskan, tempat kudus memperhatikan reputasi mereka dan tidak pernah ada masalah dengan kredibilitas mereka sebagai kamar dagang nomor 1 di dunia. Juga, kami memposting perburuan hadiah di sana, tetapi bukan tempat kudus yang menyelesaikan misi. Mereka akan mengumumkannya kepada publik. Siapapun yang tahu tentang ini akan menerima tugas. Bukan Sanctuary yang membantu kita. Petik 2. Oh begitu. Petik 2. Luli merasa lega dan berkata, kalau begitu, silakan. Berikan mereka potret saudara perempuanku. Beritahu mereka bahwa orang ini diambil oleh seorang prajurit yang kuat yang mengerti makna cahaya suci yang mendalam. Siapapun yang dapat menemukan saudara perempuanku atau prajurit ini akan pergi untuk dihargai. Petik 2. Baik, Ming Yu membawa pesanan itu ke dalam hatinya. Dia memiliki potret Luling. Dia bisa pergi ke Sanctuary dengan beberapa kristal Swan dan membiarkan mereka mengirim misi. Luli menghela nafas, merasa tidak enak. Dia mengira Pavilion of Delicacy dapat membantunya menemukan Luling dengan mudah, tetapi dia disambut dengan berita yang sangat buruk. Dia menenangkan diri setelah beberapa saat dan bertanya, ada berita lain. Berita buruk. Iya nih, Ming Yu tidak sepraktis Yu Huasen. Ming Yu menjawab dengan jujur dengan anggukan, Jiang Hong memberitahuku bahwa keluarga Song telah berakhir. Song Family. Salah satu dari istana pengaum surga. Luli bertanya. Dia lebih bingung ketika Ming Yu mengangguk ya dan bertanya, keluarga Song adalah musuh kita. Saya pikir itu hal yang baik. Saya tidak mengerti mengapa Anda tidak bahagia. Mendesah. Ming Yu menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, keluarga Song sudah selesai di tangan istana Singa Biru, tetapi seseorang telah melarikan diri. Patriark keluarga dan 3 leluhur-leluhur dari alam bangsawan melarikan diri. Jiang Hong berkata bahwa, Paviliun Kelezatan menemukan jejak 4 di dataran tengah utara. Setelah menyadari bahwa mereka terbuka, mereka bersembunyi. Apa? Luli tampak mengerikan. Pikirannya terbebani oleh kecemasan.
Ketika dia berada di kota pegunungan, dia dan Moye membunuh beberapa prajurit Rilem Lord Rilem dari keluarga Song dan karenanya menyinggung keluarga Song sepenuhnya. Kembali ke keluarga Lu, Patriark Eid menyatakan bahwa dia akan membantu Lu Li untuk mencari keadilan. Kemudian, Lu Li tidak pernah lebih memperhatikannya. Dia tidak berharap bahwa Istana Singa Biru benar-benar mengirim pasukan untuk menyelesaikan keluarga Song. Tapi bagaimana mereka bisa membiarkan family Patriark pergi? Lu Li bahkan ingin mengutuk Istana Singa Biru. Lagi pula Song Family Patriark adalah Rilem Human Sovereign Rilem. Keluarga Song berada di Plains tengah bagian timur laut. Mengapa mereka datang ke Plains tengah utara? Jelas, mereka akan mengejar Lu Li. Keluarga Patriark keluarga Song tidak bisa melampiaskan kemarahannya pada keluarga Lu, jadi dia akan mengejar Lu Li. Patriark keluarga Song harus tahu bahwa Lu Li diasingkan dari keluarga Lu dan fakta bahwa Lu Li telah kembali ke Gurun Utara. Jadi Patriark keluarga Song mencoba membalas dendam dengan datang ke Gurun Utara untuk membunuh Lu Li. Tidak, Lu Li merasa ada sesuatu yang lain. Apakah ada plot dalam hal ini? Apakah Lu Fenghuo, atau Lu Xuan dan Lu Ni melakukan ini? Kalau tidak, bagaimana Istana Singa Biru, pasukan tingkat 7, di bawah dukungan keluarga Lu, membiarkan Patriark keluarga Song melarikan diri? Jika Istana Singa Biru tidak berguna ini, mereka tidak akan memenuhi syarat sebagai kekuatan peringkat ke-7. Juga, masalah pengasingannya dan Lu Feixue disimpan dalam keluarga Lu. Hanya 11 keluarga kerajaan lainnya yang berhak mempelajari hal ini. Di mana Song Family Patriark mendapatkan berita setelah keluarga Song berakhir? Bagaimana dia tahu bahwa Lu Li telah datang ke Gurun Utara? Lu Li mencium konspirasi. Lu Zengtan seharusnya tidak berada di belakang ini atau dia bahkan tidak akan membiarkan Lu Li kembali ke Gurun Utara. Jadi, itu sangat mungkin untuk direncanakan oleh Lu Fenghuo atau Lu Xuan. Sangat merepotkan. Semakin Lu Li memikirkannya, semakin dia merasa kesulitan. Dia bisa berurusan dengan 3 patriark dari Rilem Lord Rilem, tetapi ada seorang prajurit Rilem Sovereign manusia. Kesenjangan antara berbagai bidang sangat besar. Field Force prajurit Sovereign Rilem manusia, sekali diaktifkan, dapat memastikan bahwa mereka tidak tertandingi di dalamnya tidak peduli berapa banyak prajurit Rilem Lord Rilem yang ada di sana untuk bertarung. Ada formasi teleportasi yang menghubungkan Plains Tengah dan Gurun Utara. Lu Li bisa mengendalikan formasi teleportasi dan dia bahkan bisa menutup formasi teleportasi di kota Ling Empress. Tetapi orang-orang keluarga Song bisa pergi melalui laut. Mereka tidak akan mengambil formasi teleportasi. Lautan luas dan tak berujung. Lu Li bisa meminta Jiang Qiling untuk menutup perbatasan di utara untuk menghentikan siapapun memasuki Gurun Utara. Yang sedang berkata, Pavilion tidak akan bisa menghentikan prajurit Rilem manusia Sovereign manusia jika ia mencoba menyelinap ke Gurun Utara. Semakin dia memikirkannya, semakin kesal dia. Dia telah bekerja sangat keras untuk membangun situasi saat ini. Dengan kedatangan orang-orang keluarga Song, semuanya akan hilang. Dia hanya bisa menyerah pada takdir, tanpa bisa menolak. Melakukan apa? Lu Li memaksa dirinya untuk tenang untuk memikirkan jalan keluar. Segera, dia meluruskan pikirannya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan orang-orang dari keluarga Song. Begitu dia menemukan mereka, dia bisa meminta Jiang Qiling untuk memobilisasi 2 leluhur dari Pavilion Delicacy untuk membunuh mereka. Song Family Patriark tidak bisa diizinkan masuk ke Gurun Utara. Tidak hanya nyawa Lu Li akan beresiko, semua orang yang berhubungan dengannya akan berada dalam bahaya. Ayo pergi. Lu Li tidak bisa duduk diam. Dia berkata, ayo pergi ke Ling Empress City dan kemudian kita pergi ke Central Plains. Saya perlu melihat Jiang Qiling. Dia tidak ingin berutang banyak pada Jiang Qiling, tetapi dia akan dipaksa menemui jalan buntu. Tanpa bantuan Jiang Qiling, Bai Qiuxue, Ming Yu dan yang lainnya akan terbunuh. Ye Cha akan melakukan apapun yang dikatakan Lu Li. Leluhur dari Qian Phoenix Rache akan bersembunyi dari publik yang diminta oleh Lu Li. Ye Cha mengerti bahwa semakin mereka maju, semakin berbahaya bagi mereka dan untuk perlombaan mammoth. Kapal besi lapis baja terbang menuju kota penjara surga. Di sana, Lu Li bertanya kepada seseorang dari keluarga Bai dan mengetahui bahwa Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang tidak ada di sana. Mereka pergi ke Ling Empress City. Du Zeng mengirim seseorang untuk mengundang Lu Li untuk minum. Masalah yang dihadapi terlalu mendesak untuk membuat Lu Li dalam suasana hati yang baik untuk minum.
Dia mengirim kembali pesan yang mengatakan bahwa dia akan segera kembali dan meminta maaf. Dia kemudian bergegas ke Ling Empress City. Salam, Kaisar. Begitu tiba, Luli diterima oleh banyak orang dengan berlutut. Luli meminta mereka untuk bangkit dan pergi ke istana kekaisarannya. Luli menemukan Nyonya Yan. Tanpa basa-basi lagi, dia berkata langsung padanya untuk mengirim seseorang untuk berpatroli di sepanjang pantai dan melaporkan kembali kepadanya segera setelah beberapa prajurit kuat yang tidak dikenal muncul. Tidak terbiasa, Nyonya Yan mengerutkan kening, tampak betapa cemasnya Luli dan bertanya dengan hati-hati, seseorang dari dataran tengah. Musuh. Iya nih, Luli tidak berusaha menyembunyikannya. Dia mengangguk dan berkata, begitu kamu menemukan tanda-tanda prajurit kuat yang tidak dikenal, pergi dan sembunyi di dunia kecil. Aku akan pergi ke Paviliun Delikasi dan meminta mereka untuk membantu kita. Baik, Nyonya Yan mengangguk. Luli pergi dengan Ming Yu dengan tergesa-gesa dan berteleportasi ke kota awan. Nyonya Yan tampak khawatir, menatap Luli saat dia pergi. Apakah ini seorang prajurit rilem manusia sovereign yang membuat Luli begitu gugup? Gurun Utara baru saja disatukan. Jika alam manusia berdaulat datang kepada mereka, kekaisaran kehebatan surgawi akan segera runtuh. Hak cipta.